Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar ada pertanyaan, Bang, berapa sih keuntungan kalau tebar 3000 di kolam D2 seperti ini ya? Itu pertanyaan dari Bang Api Pudin di kolom komentar di YouTube ya. Beliau bertanya, berapa keuntungan bersihnya dalam budidaya lele tebar 3000 ekor di kolam D2 dengan sistem yang sudah Abang terapkan. Oke. Sebelum saya jawab, teman-teman, bantu video ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar setiap video yang saya upload teman-teman bisa monitor dan bisa menambah pengalaman buat budidaya ikan lele khususnya teman-teman semuanya ya. Saya jawab, untuk tebar 3000 ya. Untuk tebar 3000, bibit di 3000 itu harganya per bibit saya tebar itu ukur 7 cm. Per bijinya ini harganya 210 di wilayah saya. Kalau di wilayah teman-teman mungkin beda ya. Jadi ini saya berbicara di wilayah saya. Jadi nanti akan ketemu berapa keuntungan dari pengalaman yang kemarin sudah saya laksanakan. Di video kemarin ada video panen itu. Dan hasilnya itu 2,8 ya hasilnya kalau nggak salah 2,8. Oke, kita akan perinci dari awal. 630.000 jumlahnya semuanya karena 3000 ekor dikali 210 harga bibit. Jadi 210 harga bibit dikali 3000 ekor sama dengan 630.000. Oke, catat 630.000. Kemudian sampai panen saya perkirakan pakan itu menghabiskan 3 kuintal. 3 kuintal itu berarti kalau satu saknya itu, satu sak yang itu isinya 30 kilo, berarti 10 sak sampai panen. Dari tebar awal sampai panen. Estimasinya berapa? Estimasi saya 2 bulan. Lebih 10 hari, berarti 70 hari masa panen. Jadi dalam masa panen itu kita habiskan 3 kuintal. Kemudian satu saknya teman-teman itu kalau di sini harganya 375.000 per sak. Berarti kalau dikasih 10 berarti 3.750.000. Kita akan kembali ke sana. Kita akan oret-oret ke sana ya. Nah, ini ada papan, kita akan oret-oret di sini. Ini mohon maaf papannya agak seperti ini saja ya. Oke, kita akan ini kemarin ini catatan yang untuk tebar. Ini yang tanggal berapa ini? 22 Mei itu yang sana. Yang ini baru kemarin tanggal 22 ya. Terus kemudian tanggal 24 Maret ini terpal 2. Ini yang ini 24 Maret. Berarti sekarang udah 2 bulan umurnya. Kemudian yang 15 Mei sama 15 Mei ini yang sebelah sana. 1, 2 itu tanggal 15 Mei. Oke, kita akan menghitung tentang keuntungan bersih ya. Tadi kita sudah bahas tentang harga pakan, harga apa tadi? Harga bibit. Bibit itu harganya 210 rupiah per ekor. Oke ya, 210 rupiah per ekor. Kemudian dikali 3000 tebar dalam ukuran terpal D2 sama dengan 630.000. Oke, 630 tidak pakai titik ya, 630.000 catat ya, dicatat. Berarti bibitnya saja itu 630.000. Kemudian kita membutuhkan pakan. Saya menggunakan pakan ini, teman-teman. Menggunakan pakan High Profit Main 2 dari tebar hari setelah tebar sampai panen itu menggunakan Main 2 pakan 781 Main 2 per saknya harganya 375.000. Oke, kita catat ya, 375.000. Sampai panen estimasinya saya akan menghabiskan 3 kintal dalam satu terpal ukuran D2 dengan tebaran 3000. Karena per 1000-nya itu kita butuh 1 kintal. Jadi kalau 3000 kita butuh 3 kintal, berarti dikali 10. Karena per saknya itu netonya adalah 30 gram. Tuh. Oke, udah ya. 30 gram berarti kali 10 sama dengan 3.750.000.
3.750.000. Catat ya. Oke, ini untuk pakan. Ini bibit, ini pakan. Ya. Ini bibit, ini pakan. Oke, udah ya. Kemudian biaya perawatan listrik itu sampai panen itu di kisaran 200 listrik ya. Kita jawab listrik. Karena saya menggunakan sistem kocor, kalau listrik itu rumusnya kemarin sudah saya bahas di video yang sebelumnya sudah saya bahas tentang pembahasan cara menghitung biaya listrik yang kita keluarkan untuk budidaya lele dengan sistem kocor ya. Itu saya bikin sampai panen itu 300.000. Oke. Berarti kita arahkan ke sini 300.000 ya. Oke, ini kita jumlah ya. 000 kita jumlah 0 0 0 0 8 6 nyimpen 1 jadi 4.680.000. Biaya untuk budidaya lele 3.000 ekor dalam ukuran terpal D2. Ini lain terpalnya ya, karena terpal masuk investasi tidak kita hitung dalam budidaya ini. Kemudian kemarin kita panen itu dapat 2,9 kintal. 2,9 kintal kemarin kita dapat dikali 19.000. Kalau nggak salah kemarin 2,9 ya. Ini estimasi kemarin yang sudah saya dapat. Jadi ini real ya. Kalau nggak salah 2,9. Kalau nggak salah ya. Dapatnya itu pokoknya saya dapatnya uang itu 5.358.000. Ini sudah dipotong repaksi. Per timbangan itu 4 kg. Itu dikurangi berarti 16. Dikurangi 16 kilo. Kalau nggak salah itu 4 timbangan. Kemarin itu ya. Berarti hasil dikurangi berarti ya, ini main ya. Kalau ini tadi di plus, ini main 0 0 0 0 8 0 dikurangi 8 8 kurangi 5 berapa tuh? Berapa ya, bener ya? 8 kurangi 5 3, 6 kurangi 3 3, 4 kurangi 5 1 ya, gini ya. Berarti hasil kemarin, hasil panen yang kemarin di video yang sudah saya tunjukkan itu, yang sudah saya share, itu keuntungannya 1.338.000 nih. Ini keuntungan bersih menggunakan budidaya lele menggunakan sistem kocor. Ini dengan estimasi listriknya 300.000 ya, 300.000. Oke. Per sampai panen, jadi 2 bulan itu 1 bulannya 150.000 untuk kocor 1 kolam terpal. Kenapa saya bikin 300.000? Karena ada 1 2 3 4. Kalau misalnya dalam kurun 2 bulan itu 1.200.000 berarti, atau 1.200.000 ya, dibagi 4 berarti 300-an. Berarti per kolam itu kita bagi 300. Misalnya seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ini bibit, ini pakan, ini listrik. Biaya tidak usah kita hitung. Maksudnya kita kan biaya sendiri tuh. Kita tenaga sendiri jangan dihitung dulu. Nanti kalau sudah punya terpal banyak baru dihitung. Kan ini cuma iseng-iseng. Kita masih bisa nyambi ya. Jangan kemudian nanti dibully saya. Biaya anunya berapa bang? Sehari dibikin berapa lah? Repot nanti. Kalau baru 1 terpal. Ini dalam kurun waktu D2 tebar 3.000 ekor selama 2,5 bulan ya, mendapatkan keuntungan ini. Untungannya 1.338.000 ya. Ini sudah bersih. Jadi kalau teman-teman mau tanya ini hasilnya, ini dari mana bang seningnya dapatnya? Saya dapat dari pengalaman yang panen sana, yang teman-teman sudah panen kemarin ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Ini catatan, ini teman-teman harus punya kayak gini. Minimal catatannya lebih lebar lagi, ini saya kan kecil aja.
Jadi catatan itu untuk apa Bang? Untuk kalau mencatat kita kapan pemberian pakan, kapan kita akan panen. Kalau ini kita akan panen di besok tanggal 10 Juni insya Allah. Ya, di tanggal 10 Juni. Yang ini bukan ini Mei kok. Ini nanti kira-kira di bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 10 ini. Ini Agustus, ini 10 Juni insya Allah yang ini ya, yang terpal sono. Yang sana itu Agustus, yang ini Juni besok tanggal 10. Yang ini juga insya Allah Juni pertengahan, tanggal 15-an yang ini ya. Oke, itu yang bisa saya jawab untuk teman-teman nih, gamblang banget. Ini sesuai dengan pengalaman saya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Hasilnya ya ini. Ini bukan di kali ini ya, tapi kemarin saya dapatnya ini di garis bawahi ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Yuk, salam sukses dari pemula. Assalamualaikum.